Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rimukti dengan NIM 2351138. Di sini saya akan presentasi tentang konsep dasar manajemen dalam proyek konstruksi. Baiklah, video yang saya presentasikan sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen dalam bidang teknik sipil atau proyek infrastruktur atau konstruksi. Yang pertama adalah manajemen dalam teknik sipil sangat penting untuk memastikan proyek konstruksi berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas yang baik. Manajemen mengatur perencanaan, koordinasi, dan pengawasan sumber daya agar bekerja efisien dan efektif. Dengan manajemen yang baik, risiko dapat dikendalikan, kualitas terjaga, dan hambatan di lapangan dapat diatasi dengan cepat. Hal ini membantu menyelesaikan proyek dengan hasil optimal, menghindari pemborosan, dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Jadi, manajemen dalam bidang teknik sipil itu penting ya teman-teman. Karena manajemen membantu konstruksi atau proyek konstruksi berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, dan selalu mengawasi pekerja-pekerja supaya cepat dan efisien. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Menurut Henry Fanyol, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian ada jenis-jenis perencanaan. Yang pertama ada perencanaan, menyusun jadwal, anggaran, dan metode kerja proyek. Yang kedua ada pengorganisasian, itu mengatur sumber daya manusia, material, dan alat. Terus yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan adalah pemimpin dan mengarahkan tim agar bekerja sesuai rencana. Dan ada pengawasan. Pengawasan adalah memantau pelaksanaan proyek dalam memperbaiki jika ada masalah. Jenis-jenis perencanaan ini ada banyak ya teman-teman. Di sini saya menjelaskan secara ringkas saja tadi. Poin yang bisa diambil adalah perencanaan adalah tahap-tahap untuk membantu atau melihat sebuah proyek konstruksi supaya kita memahami. Untuk teman-teman yang sudah memahami ya, sini saya akan menjelaskan saja tadi yang saya jelaskan. Terus ada unsur-unsur manajemen ya teman-teman. Yang pertama ada man atau manusia, tenaga kerja dan tenaga ahli yang menjalankan proyek. Yang kedua ada money atau uang, dana atau modal untuk membiayai proyek. Terus ada material atau bahan bangunan yang digunakan dalam konstruksi. Dan ada machine atau mesin, itu adalah peralatan dan alat berat yang mendukung pekerjaan. Dan ada method atau metode, adalah cara atau prosedur pelaksanaan pekerja konstruksi. Yang kemudian ada market atau pasar, permintaan atau kebutuhan pasar terhadap hasil konstruksi. Dan ada informasi, data dan komunikasi yang mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada space itu atau ruang, lokasi atau area pelaksanaan proyek. Terus ada time, waktu, pengelolaan, jadwal agar proyek selesai tepat waktu. Kemudian ada tingkatan manajer. Tingkatan manajer dalam teknik sipil adalah manajer puncak atau top manajemen, bertanggung jawab atas keseluruhan proyek atau organisasi, membantu kebijakan, strategi, dan pengambilan keputusan penting. Contohnya adalah project manager atau direktur proyek. Kemudian ada manajer menengah, middle management. Itu menghubungkan manajemen puncak dengan manajer lini. Pertama, mengkoordinasi dan mengawasi bagian atau departemen tertentu sebagai site manager atau kepala bagian. Kemudian ada manajer lini pertama atau first line atau lawyer management. Itu adalah mengawasi langsung tenaga kerja operasional di lapangan seperti supervisor, mandor,
atau site engineer, memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana harian. Ini teman-teman untuk tingkatan manajer dalam bidang konstruksi proyek atau proyek konstruksi. Kemudian ada kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Yang pertama adalah kepemimpinan. Ya dong, pasti teman-teman harus sebagai manajer harus punya kepemimpinan yang bagus dong kan. Pemimpinan adalah motivasi tim agar bekerja efektif dan mencapai tujuan proyek. Kemudian ada manajemen waktu. Ya dong, masa seorang manajer tidak bisa manajemen waktunya sendiri kan? Itu tidak mungkin kan teman-teman. Ada manajemen waktu, dia adalah penjadwalan, mengatur jadwal proyek agar sesuai tepat waktu dengan teknik seperti Gantt chart atau BBS. Kemudian ada manajemen anggaran, mengelola biaya proyek agar tetap realistis dan sesuai anggaran. Manajemen anggaran ini kita harus pintar-pintar juga ya teman-teman, jangan sampai ada korupsi. Kemudian ada komunikasi, menyampaikan informasi dengan jelas kepada tim, klien dan stakeholder. Jika manajer kita komunikasinya jelek, mungkin kita bisa lost contact atau salah paham ya teman-teman. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia, itu mengelola dan mengkoordinasi tenaga kerja serta sumber daya lainnya secara efisien. Dan ada kemampuan teknis, memahami aspek teknis proyek agar pengambilan keputusan tepat. Itu ya teman-teman, tadi yang saya jelaskan adalah kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Jadi kalau seorang manajer proyek tidak memiliki ciri-ciri tersebut, apakah bisa menjadi manajer teman-teman? Di kolom komentar ya teman-teman ya. Kemudian ada pengenalan proyek konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pengenalan proyek konstruksi. Yang pertama adalah pengertian proyek konstruksi dan jenis-jenis proyek ya teman-teman. Proyek konstruksi adalah rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk membangun suatu bangunan atau infrastruktur dengan batas waktu, biaya, dan mutu tertentu. Proyek ini bersifat sementara, unik, dan melibatkan berbagai sumber daya seperti manusia, material, mesin, metode, uang, informasi, dan waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konstruksi bangunan gedung atau pembangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan fasilitas umum. Kemudian ada konstruksi bangunan perumahan, pembangunan rumah tinggal, apartemen, dan komplek perumahan ya teman-teman. Kemudian ada lagi konstruksi teknik sipil, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan terowongan. Dan ada lagi konstruksi bangunan industri, pembangunan pabrik dan fasilitas industri khusus ya. Dan ada proyek infrastruktur publik, termasuk bandara, pembangkit listrik, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian ada peran manajemen dalam proyek konstruksi. Yang pertama adalah perencanaan dan penjadwalan, adalah menyusun rencana kerja, jadwal, dan strategi pengelolaan risiko agar proyek berjalan sesuai waktu dan tujuan. Kemudian ada pengelolaan sumber daya, adalah mengatur tenaga kerja, material, mesin, dan dana agar digunakan secara efisien dan efektif. Kemudian ada pengendalian anggaran, memantau dan mengendalikan biaya proyek agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada pengawasan kualitas dan progres, adalah memastikan pekerjaan sesuai standar mutu dan jadwal, serta melakukan koreksi bila ada penyimpangan. Kemudian ada koordinasi dan komunikasi, adalah menghubungkan semua pihak terkait, pemilik, kontraktor, konsultan, untuk menjaga kelancaran proyek. Kemudian ada manajemen risiko, mengidentifikasikan potensi masalah dan mengambil langkah mitigasi untuk menghindari keterlambatan atau pembengkakan biaya. Ini teman-teman yang saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Peran manajemen dalam proyek konstruksi itu adalah untuk membantu sebuah proyek konstruksi agar sesuai anggaran, sesuai waktu, dan
selalu mementingkan kualitas dan menjaga kualitas agar konstruksi sesuai mutu ya teman-teman ya. Kemudian ada penerapan fungsi manajemen dalam siklus proyek ya teman-teman. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu adalah menyusun tujuan, jadwal, anggaran, dan metode kerja ya teman-teman. Dan yang kedua ada pengorganisasian, mengatur tim, tugas, dan sumber daya. Kemudian ada pengarahan, memimpin dan motivasi tim saat melaksanakan. Kemudian ada pengawasannya. Pengawasan ini memantau kemajuan dan kualitas serta melakukan koreksi jika perlu. Jadi penerapan fungsi manajemen dalam siklus proyek ini adalah apa ya teman-teman ya? Bisa diartikan apa ya teman-teman? Mungkin teman-teman udah ada yang tahu? Bantu jawab teman-teman ya di kolom komentar di bawah teman-teman ya. Kemudian ada manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ketiga. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau yang sering disingkat tuh K3 ya teman-teman ya. Manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut K3 di proyek konstruksi bertujuan untuk melindungi pekerja dan semua pihak dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ketiga, mengelola bahaya di lokasi kerja melalui perencanaan, pengendalian, pelatihan, dan pengawasan agar proyek berjalan aman dan sesuai aturan. Penerapan K3 yang baik meningkatkan keselamatan, kesehatan, dan produktivasi proyek konstruksi. Ini teman-teman, kalau teman-teman sering lihat proyek atau lihat konstruksi yang sedang konstruksi itu kan, para pekerja konstruksi itu pada menggunakan helm teman-teman ya. Helm, terus juga ada pakai sepatu yang safety, dan ada rompi itu juga untuk membantu. Kemudian ada organisasi dalam proyek konstruksi. Yang pertama ada owner atau pemilik proyek ya teman-teman, pemilik dan pendanaan proyek. Kemudian ada konsultan, perencanaan dan pengawasan proyek. Kemudian ada manajemen konstruksi atau disingkat MK, pengelola koordinasi proyek secara keseluruhan. Kemudian ada kontraktor utama, pelaksanaan utama, konstruksi. Kemudian ada subkontraktor, adalah pelaksanaan bagian khusus proyek. Kemudian ada perkembangan praktik manajemen proyek modern ya teman-teman. Yang pertama adalah perkembangan manajemen proyek modern meliputi penggunaan teknologi digital seperti BIM dan perangkat lunak berbasis cloud untuk memudahkan koordinasi dan monitoring proyek secara real time. Pendekatan Agile dan Lean diterapkan untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisien. Selain itu, teknologi sensor dan IoT digunakan untuk pengawasan lapangan, serta pembayaran elektronik mempercepat proses administrasi. Semua ini membuat manajemen proyek lebih cepat, transparan, dan efektif. Jadi nilai yang kita dapat dari perkembangan praktik manajemen proyek modern ini adalah supaya membuat manajemen proyek ini lebih cepat ya teman-teman. Lebih cepat karena semua pembayaran, semua administrasi itu bisa secara online ya teman-teman. Jadi pekerjaan kita bisa efektif ya teman-teman ya. Kemudian ada pengantaran standar manajemen proyek ya teman-teman. Ada PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, adalah standar internasional dari PMI yang berisi panduan dan praktik terbaik untuk pengelola proyek secara sistematis. Kemudian PMBOK membagi manajemen proyek ke dalam 5 proses utama. Yang pertama ada inisiasi, kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pelaksanaan, dan keempat ada pemantauan dan pengendalian, dan penutupan. Standar ini membantu manajer proyek menggunakan metode yang tepat agar proyek sukses, efisien, dan sesuai tujuan. Kemudian ada pengantaran manajemen pengadaan ya teman-teman. Jenis pengadaan: jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi umum, bangunan, dan infrastruktur. Kemudian ada pekerjaan konstruksi spesialis, instalasi, dan penyelesaiannya teman-teman.
Kemudian ada jasa konsultasi, perencanaan dan pengawasan. Kemudian ada tahap penggadaan, teman-teman. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan dan anggaran. Kemudian ada pemilihan penyedia, lelang atau penunjukan ya teman-teman. Yang pertama lagi ada evaluasi penawaran. Kemudian ada pendatangan kontrak. Kemudian ada pelaksanaan dan pengawasan dan serah terima pekerjaan ya teman-teman. Kemudian ada regulasi yang berlaku. Regulasi utama di Indonesia untuk jasa konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang mengatur penyelenggaraan standar dan tanggung jawab dalam jasa konstruksi. Untuk pengadaan ada peraturan Presiden Perpres yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah agar prosesnya transparan dan akuntabel. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia ya teman-teman. Baiklah, presentasi yang saya jelaskan cukup sekian. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.